Oke, dan di sini saya akan membahas cakram ini ya. Cakram untuk keamanan dan splakbor depan ini yang tambahannya udah saya pasang, dan splakbor belakangnya ini udah saya pasang nih. Splakbor belakang. Jadi ini tuh sangat membantu banget ya. Oke, sebelum saya bahas itu semua, seperti judul awal tadi, saya akan membahas seberapa jauh jarak remote yang pada All New NMAX 2022 ini. Kita jalan sampai ujung. Oke, bisa kita lihat saya ini di posisi saya kali ini di sini sama di motor itu tuh antara 200 meter ya. Dan ini remote-nya coba saya tekan connect atau tidak. Ternyata masih connect ya. Ini di jarak 200 meteran lagi, 200 meter lah. Saya mundur lagi. Mundur lagi. Nah, di sini apa masih connect? Masih connect ini. Ini 200 meter lebih ya. Nah, saya mundur lebih ke belakang lagi. Dicek lagi. Kita coba masih connect apa enggak ya. Masih connect ini. Berarti dia itu kita coba mundur di 300 meter ya. Sini. 300 meter. Oh, udah nggak connect. Di 300 meter. Oh, masih connect. Masih connect, cuma dia kadang nge-lag gitu ya. Oke, kita samperin lagi. Jadi itu tadi di jarak 300 meter masih connect ya. Gila, keren banget ini. Saya nggak berani jauh-jauh karena tas sama dompet saya di sana semua. Takut hilang ya ini. Oke, jadi tadi saya tes remote-nya ini tuh jauh banget ya. Jadi di 300 meter aja itu masih connect. Walaupun sedikit kadang masuk, kadang nyala, kadang enggak ya tadi ya. Di 300 meter mungkin di 400 meter masih bisa mungkin ya. Cuma tadi saya nggak berani terlalu jauh karena barang-barang saya tinggal di sini. Jadi takut hilang gitu, soalnya banyak yang seliweran. Karena ini saya reviewnya juga di pinggir jalan. Nah, setelah review remote tadi ini lumayan jauh. Dan sekarang saya tunjukin sistem keamanan yang menurut saya itu aman banget ya. Menurut saya aman banget. Dan ini mungkin kalau maling-maling yang curanmor gitu, biasanya kalau bekal dia mau maling itu bawa letter T, tapi ini nggak bisa dibobol pakai letter T. Dan ini tidak terlihat seperti gembok ya. Nah, ini seperti ini. Rem cakramnya itu bentuknya kayak gini. Jadi dari jauh coba kayak variasi gitu. Jadi kesannya itu bukan rem cakram ya. Nah, kalau buat kalian nanya, itu cara nguncinya gimana bang gitu. Ini sebenarnya nguncinya gampang banget ya. Jadi dia cukup dibuka ininya aja nih, ada kayak tutupnya, buka, tutup, buka. Jadi kalau ngunci kita tinggal tekan begini aja. Nah, ini udah nggak bisa jalan ya. Nah, ini udah ke lock ya, udah nggak bisa jalan. Jadi dia ngunci di cakramnya di sini, ngambil nih cakramnya di sini nih, masuk di situ. Jadi dia nggak akan bisa jalan kalau kita nggak buka. Kalau kita mau buka, kuncinya pun beda dari yang lain. Kuncinya dia seperti ini, cuma panjang doang, cuma dicolok doang gini. Kita cukup tekan sedikit, terus kita buka. Kita tekan begini. Sorry, ini ngunci cakramnya nih. Nah, oke, kita tutup lagi. Simple banget ya. Jadi beda buat yang kalian kalau biasanya bawa gembok itu tempat wisata gitu, kalian mau gembok motor itu pakai nyangklonin kayak gini dulu gitu. Jadi kayak ribet banget gitu, dilihatnya juga ya lah, ngapain coba ditinggal bentar doang digembok gitu. Kesannya kalau dilihat orang itu norak gitu. Tapi kalau kayak gini kita nggak bakal ketahuan kalau kita lagi gembok motor atau enggaknya, itu kita nggak ketahuan. Cuma tinggal begini doang, tekan, udah ngunci, kita pergi. Jadi orang nggak tahu kalau motor kita itu sedang dikunci cakram ya. Nah, untuk yang keduanya ini keunggulan paling unggul nih ya. Saya pasang splakbor kolong yang di belakang ini. Saya pasang itu tuh ngaruh banget. Jadi yang biasanya tanahnya sampai di atas-atas ini nih, sama di sini atau di sini, udah nggak ada tanahnya. Paling cuma kecipratan dikit-dikit, itu debu doang. Mungkin dia kalau kotor pun sampai di bagian sini ya, dari belakang.
cuma dari yang di sininya doang sampai bawah. Dia nggak mungkin naik sampai knalpot. Saya pasang yang sedikit panjangan ini, spakbor kolongnya. Ini tadi sempat kena hujan ya, lewat becekan tapi masih bersih lah ya. Kalau kita nggak pakai ini, pasti kalian yang punya motor matic itu ngalamin yang di sininya nih ya. Yang di sini ini kotor banget sampai naik ke atas ini. Yang di sini tuh pasti kotor banget, terus di shockbreakernya juga pasti kalian ini kotor. Kalau kita udah pakai spakbor, paling sampai sini aja kita bersihin. Jadi kita nggak terlalu repot. Kalau bersihin paling cuma 1/4 badan, nggak setengah badan atau full badan gitu ya. Jadi buat kalian kaum mageran itu nggak bakal repot lah ya kalau ada itunya. Nah, yang untuk depan juga sama. Saya pasang ini itu bukan sebenarnya ribet sih ya kalau nyuci. Kayak kebanyakan aksesoris, cuma ngaruhnya banyak. Jadi dia aksesoris yang sangat bermanfaat lah ya kalau menurut saya. Contoh seperti ini. Kalau sekalian nggak pasang tambahan spakbor ini, mungkin sampai atas. Saya yakin sampai kena kabel-kabel di bawah sini, di kolongnya itu pasti kena semua itu. Nah di dalam-dalam sini. Sedangkan ketika saya pakai spakbor, paling kotorannya sampai di sini doang nih. Dari karet sini sampai ke bawah, jadi nggak sampai lewat dari sini ya. Udah gitu aja. Nah itu yang paling saya unggulkan ya dari spakbor depan belakang sini. Nah ini tampilan full bodinya ya ketika kita lihat dari jauh, dan kalian nggak akan nyangka kalau ini yang kelihatan seperti aksesoris itu cakram ya. Dan ini bahannya bukan plastik ya, ini kita bahannya dia besi. Bahannya dia besi, kalau mau lock tinggal colok doang, nanti kita udah kekunci. Kalau mau buka juga cukup simple. Selain bermanfaat, jadi lebih keren juga sih kalau pakai itu tuh. Jadi menguntungkan lah, menguntungkan buat keamanan dan buat penampilan ya. Nah, untuk spakbor sendiri belakang emang sedikit kurang menarik ya. Kalau spakbornya itu ada tambahan besi kayak gini. Kalau biasanya kalian rata-rata ngambil spakbor itu yang cuma dari sampai ini sampai sini doang ya. Tapi itu kurang efisien kalau menurut saya. Lebih efisien lagi kita pakai yang full seperti ini. Jadi kalau kalian malas nyuci sekalipun, dia nggak akan kotor-kotor banget. Kalian cuma nyuci dikit, dilap-lap doang juga udah cukup bersih lah. Jadi kalau kesetim gitu kita biasanya yang susah dijangkau seperti di kolong-kolongnya itu, cuma karena kita pakai spakbor ini nggak tembus sampai kolong-kolong ya. Nah tampilannya seperti ini. Ini tadi saya lewatin hujan ya, dan banjir itu kena tanah dia cuma sampai nih, bisa kalian lihat sampai sini, sampai bawah doang. Mungkin ininya doang sama yang sampai di sini, selebihnya dia nggak kena. Itu aja sih. Jadi bagus banget. Tampilannya juga oke lah, nggak malu-maluin banget dipasang banyak-banyak spare part gitu, daripada beli yang nggak berguna gitu. Kita prioritasin yang lebih bermanfaat. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja ya. Kita tadi cuma membahas remote ini seberapa jauh dia connect-nya itu, dan saya cobain itu lumayan jauh ya. Dan saya kira kemarin itu cuma 100 meter atau mentok-mentok 150 meter. Ternyata kita di jarak 300 sampai hampir 400 meter itu dia masih connect ya, sampai kelihatan segede kutu itu motor dia masih bisa connect ya remote-nya ini. Dan menurut saya keren banget ini remote. Dan pembahasan cakram tadi udah selesai, spakbor udah selesai. Dan untuk top speednya ini itu kemarin saya boncengan sama teman saya itu berdua malam-malam ya. Nanti kalian lihat videonya. Malam-malam itu saya cuma berdua. Untuk top speed itu untuk ke 100 lumayan berat ya. Teman saya waktu itu berat 70 kilo dan saya 65 ya. 65. Jadi maklum itu sedikit ngeden. Tapi ketika saya sendiri itu di top speed itu kemarin saya nyobain mentok itu sampai 114. Cuma kesana lagi saya nggak berani. Pas sama teman saya itu cuma di 107 apa 106 itu udah berat. Tapi masih bisa jauh lagi kalau kita treknya lebih jauh ya. Oke, pembahasannya itu aja ya. Terima kasih buat video kali ini. Next, see you.